Salam The Aquatic Freak. Mantap, Bro. Jadi kali ini kita bakal bagi-bagi hadiah untuk kalian semua subscriber setia channel The Aquatic Freak. Caranya gimana, Jin? Caranya gampang, cukup komen di semua video kita yang dalam waktu 1 minggu tuh. Ya. Dan jangan lupa tulis akun Instagram kalian. Nah, Oke. karena nanti kita akan kontak via Instagram. Hadiahnya ada apa ya, Jeb? Nah, jadi kita akan mencari 4 orang pemenang. Yang pertama, 3 orang pemenang pertama itu akan mendapatkan 1 buah topi dari The Aquatic Freak, berikut dengan 1 set pupuk cair The Aquatic Freak. Ya, jadi untuk tiga pemenang pertama. Nah, nanti yang pemenang keempat ini ya, yang 1 orang ini akan mendapatkan pulsa Rp200.000. Jadi total setiap minggu itu kita akan mencari 4 orang pemenang. 3 orang mendapatkan merchandise, 1 orang mendapatkan pulsa Rp200.000 gitu. Oke. Nanti diumuminnya di mana aja nih Nanti biar teman-teman tahu. diumuminnya di Instagramnya The Aquatic Freak dan juga nanti kita post di komunitinya YouTube The Aquatic Freak. Nah, jadi tiap minggu ya, tiap minggu. Tiap hari Minggu. Nah, jadi baiknya kalian ini pantau selalu Instagram The Aquatic Freak dan juga channel YouTube The Aquatic Freak. Pokoknya setiap video The Aquatic Freak wajib kalian komentar, berikan IG. akun IG-nya. Jadi di video mana aja nanti kita bakal random ambilnya. Dalam 1 minggu itu kita bakal ambil 1 orang atau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 4-4-nya bahkan di 1 video kita nggak tahu. Pokoknya ini periode pertama ya, kita bagi-bagi hadiah. Selanjutnya nanti mungkin kita akan mengupgrade hadiahnya, bakal lebih bombastis lagi. Oke. Mantap, Bro. Salam The Aquatic Freak. Mantap, Bro. Sekarang pertama kita sistem plumbingnya dulu, pemipaan. Karena kemarin kan udah dipipain ditanam, tinggal kita menyalurkan dari mesin menuju pipa situ. Nah, ini harus dipotong dulu nih biar bisa masuk ke sini. Oke, sekarang instalasi filtrasinya baru selesai. Filter? Emang ini filter? Filter. Emang filter ini? Iya, ini sih. Pump. Pump. Buat pengairan. Buat pengairan. Udah beres. Tinggal nunggu kering. Oke, kita mulai.
Jadi sebenarnya sih karena nggak ada pembuangan udara, jadi kita bertiga ngelem di sini, asapnya Medannya sih teribekan di sini gitu. Jadi benar-benar perih banget di sini, dan ini udah dibantu kipas pada. Kalau apa bahasa mistisnya tuh udah padat gitu. Ini ruangan udah padat. Gitu. Pengap. Jadi tiba-tiba masuk ruangan ini pengap, Bro. Jadi udah penuh dengan Udah parah aura-aura sih. negatif dan aura kimiawi. Oh no. Ya, tetap semangat bro, pokoknya masih lanjut kita. Ini tuh rencananya semua bagian yang hitam ini nanti bakal kita cover pakai moss. Mungkin ada beberapa, mungkin hanya sekitar 15% yang kita tetap biarkan hitam supaya efek gelap ke belakang. Jadi terlihat ada kontur ya. Kalau misalkan flat hijau semua nanti kesannya kurang terlalu menarik ceritanya. Makanya nanti sebelah kiri atau belakang juga nanti ada yang kita biarkan hitam. Tujuannya supaya kalau misalkan kita ngelihat secara langsung itu kayak ada dimensi lain lah gitu ke ujungnya, itu bukan hanya sebatas tembok. Kalau misalkan kita kasih full hijau kayaknya tuh tembok banget gitu. Kalau misalkan kita kasih agak hitam jadi kesannya kayak ada hal yang jauh ke belakang gitu.
sekarang kita masuk ke fase terakhir dari proses paludarium di kantor Pusat Gadai Indonesia ya. Cuma ada yang berbeda pada kali ini. Kali ini kita mau tag gambar bareng sama Trans 7 acara si Otak. Peletakan batu pertama. Ibarat kalau bangun masjid ini peletakan batu pertama. Planting yang tidak perlu menggunakan lem, jadi masih sebatas yang ada di media. Terus tempat-tempat yang horizontal Yang udah tanam apa aja? ini jenis bromelia warna hijau, warna merah nih, warna hijau, warna merah. Terus tilansia, moss, pada umumnya moss semua. Terus ada jenis fern, kita pakai 3 jenis fern. Satu ini nih, ini mirip bau biti daun darah tuh. Iya, mau lihat. Ini ada kajapa yang gede. Jadi ini untuk nahan cipratan air terjun. Nah, sama yang kecil-kecil tuh disimpan di pinggir-pinggir. Mirip ini, Jadi kayak di alam gitu. Kayak ada apa? Peringatan kampung halaman. karena biasa di tebing kan gitu. Iya. Akhirnya paludarium yang memakan proses 26 jam ini selesai. Kita review dari nol. Oke, yang pertama untuk dimensi tanknya ini ada beberapa panjang ukuran, bro. Jadi yang pertama paling depan ini 1,20 m. Terus dari sini ke pojok 60, pojok sini juga 60. Terus dari lekukan sini sampai ke ujung ini 1,20 m. Jadi kalau dijumlah ujung ke ujung ini kurang lebih sekitar 2,40 m. Nah, untuk lebar dari sini ke tembok belakang itu kurang lebih 1,20 m. Nah, yang kedua struktur. Yang pertama ini sekeliling semua udah kita waterproofing 2 kali. Jadi aman banget. Terus kita konstruksi seperti yang udah dilihat di video ke-1 dan kedua, kita menggunakan lava rock sebagai tiang utama. Nah, untuk kayu kita pakai kayu santigi. Nah, jadi lava rock ini ke-1 dia bagus banget untuk nyimpen air, ya. Yang kedua, gampang, ringan dia untuk kita simpen secara vertikal. Jadi lava rock ini pilihan yang paling umum dipakai kalau misalkan teman-teman mau bikin paludarium gitu. Ke-1 karena memang mudah untuk dirakit, karena bentuknya juga kan memang nyaris sama semua dan juga ringan. Jadi nggak terlalu bahaya kalau misalkan kita main dengan sudut seperti ini. Ini kan nyaris vertikal banget ya gitu. Nah, itu alasannya kenapa kita pakai lava rock gitu. Di samping itu sebagai media bakteri juga bisa, dan juga untuk kita bisa simpen sphagnum seperti ini. Jadi kalau misalkan udah mature banget, dia kayak nempel banget gitu, bro. Nah, jadi kita tuh pakai, nah di bawahnya si moss ini ada media ya. Nah, seperti itu. Untuk sistem kita pakai spray yang langsung terkoneksi ke air yang bersih. Di air yang bersih itu sebelumnya kita filtrasi dulu. Terus untuk mesin kita cuma pakai 1 yang di air terjun sebelah sini. Ini pakai 8.500 per hour untuk air terjunnya. Ini ada di sebelah kanan mesinnya. Nah, untuk filtrasi di sini, bro. Ini air masuk. Kita pakai Fluval FX6, terkoneksi di dalam. Nongol di situ ada mesinnya, dan ini keluarnya.
Nih, ini keluarnya nih. Kenceng banget flow-nya nih. Jadi dia ngeriak gitu ya. Nah, untuk sistem piping kita dari awal ada 4. Ada 4 pipa yang kita tanam. Yang 2 ini untuk kanister, yang 2 ini yang 1 untuk otomatis overflow pembuangan kalau misalkan air lebih dari limit, karena ini air kan baru. Jadi otomatis kalau misalkan nggak ada overflow nanti bakal penuh dia. Makanya kita bikin pembuangan di level air. Di sebelah sini adanya tuh. Di sebelah sini. Nih, kita bisa dilihat di kanan. Nah, itu pembuangannya. Dan satu lagi pipa untuk jalur kabel. Karena di sini kita pakai mesin. Jadi kabelnya itu terkoneksi langsung ke sana. Gitu. Dan untuk lampu kita pakai 12 titik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 titik, satunya 50 watt. Jadi kurang lebih pakai 600 watt ya. 600 watt. Gitu. Nah, ini kondisi 1 hari setelah kita planting. Jadi ini air udah kita bersihkan ya. Kotoran-kotoran yang kemarin ada sphagnum di bawah kita udah bersihin, kita udah in out, pasir udah kita cuci. Jadi semuanya udah clean dan ini tinggal nunggu proses mature-nya aja. Jadi tinggal kita ke depannya itu tinggal kita rawat, bro. Tinggal kita rawat supaya tumbuh sesuai dengan harapan. Cuma kalau dari segi kita sih optimis karena spray ini pakai air bersih. Jadi agak sedikit membuat kita tuh optimis kalau misalkan moss bakal bagus. Ditambah durasinya gitu. Dan juga di sini lumayan lembab karena memang ruangan ini khusus dibuat untuk paludarium ini gitu. Ruangan ini ada, jadi mungkin nggak akan terlalu banyak angin atau apa, jadi si tanaman nggak akan terlalu sering kering kalau suasananya seperti ini. Jadi mudah-mudahan tetap seperti ini aja sih. Yang paling depan ini merupakan gerbang utama dari paludarium ini. Ini kita pakai Tillandsia dan juga jenis Bromelia. Kenapa? Karena daerah sebelah sini minim banget aliran air ya. Jadi kita memang sengaja simpan di areal terluar ini bener-bener yang minim air gitu. Jadi kita simpan tanaman yang relatif kuat. Nah, di sebelah atasnya ada Cryptanthus beberapa, juga ada beberapa dry moss. Beberapa dry moss contohnya yang di sana. Jadi ada beberapa dry moss. Terus masuk ke areal tengah ada Bromelia warna merah. Jadi kenapa disimpan di tengah? Karena cahaya dimulai dari tengah. Di sebelah depan nggak ada cahaya, memang sengaja kita buat efek gelap di depan gitu supaya semuanya fokus cahaya itu ada di tengah. Jadi di areal tengah ini kita simpan Bromelia warna merah, ada juga jenis Bromelia yang hijaunya. Juga di sini kita pakai jenis-jenis fern dan juga Slaginella nih. Ini Slaginellanya cakep gitu. Ada beberapa jenis Slaginella. Juga di sini ada jenis-jenis, ini apa sih Jul? Kalau kata pedagang namanya buntut bajing, bro. Buntut bajing. Jadi ini tanaman yang umum dipakai di paludarium jenis jungle seperti ini. Jadi ini kita simpan di tempat yang kering, nggak kena tetesan air karena sepengalaman kita dia jelek kalau misalkan terlalu banyak kena tetesan air. Jadi kita simpan di tempat seperti ini. Jadi sumber makanan dia cuma dari sprayer aja gitu. Dan memang kebanyakan yang ada di sini sumber makanannya hanya dari spray air. Oke, kita masuk ke areal tengah. Udah dari belakang. Nah, belakang ini kita pakai Java Fern. Java Fern daun darat. Nah, jadi ini fungsinya 2 ya. Yang pertama dia untuk mempercantik dekorasi karena ini ceritanya kita pakai skala 1:1. Aliran air terjun dan pohonnya. Jadi ini masih cocok disimpan di sini. Dan yang kedua ini untuk nahan cipratan air terjun yang kita buat di belakang. Karena ini kalau misalkan nggak ada penahan tanaman di sini, ini bakal nyiprat banget dan sekarang udah aman. Gitu. Jadi ini fungsinya. Gitu. Dan dominasi tanaman yang ada di sini tuh moss darat jenis mini Christmas seperti ini. Karena udah berbagai tempat kita pakai dan so far cocok, juga gampang untuk beradaptasi di tempat seperti apapun, mau di tempat dingin, tempat panas, dia tetap oke gitu. Nah, untuk beberapa aksen kita ada Jawa Orchid. Dan juga ini tanaman rambat, Dino apa nih namanya, Den? Ini gua tahu nih, cuman bagus. Ya ini keren lah, pokoknya dia ngerambat. Ya. Ada jenis buce juga, bro. Buce palandra kita simpan di tempat-tempat yang
semi basah. Juga ini ada tanaman darat yang mirip nih, saudaranya buce. Nah, ini yang tadi buce. Terus ada juga pakis yang besar ya di area belakang, pakis-pakis besar. Jadi karena ini ceritanya pohon giant utamanya, jadi kita simpan tanaman agak besar, ngumpet di sana. Jadi untuk menciptakan sebuah efek yang benar-benar natural gitu, real seperti di alamnya. Nah, jadi di belakang juga ini di air terjun itu kita bikin habitat kadaka gitu, karena cocok banget di situ karena kita pakai lava rock, memudahkan kita untuk nyelip-nyelip tanaman di situ. Jadi banyak bolongannya. Seperti inilah hasilnya setelah kita kurang lebih sekitar 6 hari ada di sini. Per 5 jam kita mengerjakan ini dari nol. Kita sudah berjibaku, pusing mikirin konsepnya karena kayunya segala macam, segala sesuatunya juga kan memang nggak langsung jadi seperti ini. Jadi semuanya perlu proses gitu. Dari segi kita bikin kayak begini, dari lekukannya, dari apanya, jadi itu PR kita waktu kita ngerjain. Cuma syukur kalau misalkan segala sesuatunya berjalan lancar sejauh ini dan hasilnya ya seperti ini. Mudah-mudahan kalian puas dan juga kalian bisa nyoba ya, walaupun mungkin bentuknya tidak sebesar ini, tapi harapan kita konsep seperti ini kalian bisa coba gitu. Makanya itu kita upload prosesnya dari part 1, part 2, part 3 sampai selesai. Jadi tujuannya supaya kalian bisa coba, dan hal seperti ini tuh prosesnya ya seperti apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi nggak jauh beda. Jadi untuk menciptakan hal seperti ini memang perlu proses. Nah, itu yang kami harapkan kalian bisa paham.